tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto masih tetap tinggi setelah usia pemerintahan ini berjalan lebih dari 7 bulan. Indikasi tersebut dapat dilihat dari 2 kali hasil survei pada kurun waktu berbeda, masing-masing dilakukan oleh 3 lembaga survei berlainan pada bulan Januari dan Juni 2025. Bulan Januari, 2 lembaga survei Indonesia yang cukup terpercaya, yakni Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, merilis hasil surveinya yang mereka lakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa baktinya. Litbang Kompas mengumumkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo saat itu tercatat sebesar 80,9%, sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan angka 79,3%. Jika kita simpulkan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya berada pada kisaran angka 80%. Kisaran angka tersebut boleh dikatakan tidak berubah, bahkan meningkat lebih tinggi setelah 7 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei LSI DNI.JA yang dirilis pada bulan Juni lalu. LSI atau Lembaga Survei Indonesia yang didirikan oleh DNI.JA mencoba mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 7 bulan masa kerjanya. Dan hasilnya, tingkat kepuasan publik itu mencapai 81,2%. Survei tersebut dilakukan antara tanggal 16 hingga 31 Mei 2025 dengan metode survei multi-state random sampling dan melibatkan 1.200 responden. Proses pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, sedangkan margin of error survei ini sekitar 2,9%. Tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran sejak 100 hari pertama hingga 7 bulan masa baktinya menunjukkan bahwa program-program kerja pemerintahan yang pro rakyat telah berhasil mencapai sasaran. Hanya 18,3% responden yang menyatakan tidak puas, tetapi selebihnya 81,2% menyatakan puas. Mereka yang tidak puas umumnya mengeluhkan sulitnya memperoleh lapangan kerja serta harga sembako yang masih mahal. Meskipun presentasi masyarakat yang tidak puas ini tergolong sedikit, namun seyogyanya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap keluhan-keluhan tersebut agar kepercayaan masyarakat tidak tergerus. Hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan pada rapat kerja bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI 7 Juli yang lalu. Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam menguraikan rapor biru atau penilaian positif masyarakat terhadap 5 aspek atau 5 sektor kehidupan masyarakat yang diketahui berdasarkan hasil survei LSI DNI.JA. 5 aspek tersebut antara lain ekonomi nasional, politik nasional, hukum nasional, serta sosial budaya. Hasil survei LSI DNI.JA menunjukkan 70,8% responden menilai kondisi politik nasional sangat baik atau berada dalam kondisi baik alias stabil dan kondusif. Seiring dengan sektor keamanan nasional yang juga dinilai baik dan sangat baik oleh 83,1% responden. Aspek hukum nasional juga dinilai baik oleh 67,4% responden. Yang memperoleh nilai paling tinggi adalah aspek sosial budaya yang dinilai positif oleh sekitar 95,1% responden. Sedangkan sektor ekonomi makro memperoleh angka 67,4%. Rapor biru dari masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran layak disambut gembira oleh semua pihak, terutama jajaran pemerintahan. Namun tentunya jangan terlena. Rapor biru itu hendaknya dijadikan pemacu semangat oleh pemerintah guna semakin meningkatkan kinerjanya bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan ketidakpuasan sebagian masyarakat sebaiknya dijadikan cermin untuk melakukan introspeksi diri. Demikianlah. Men of our time.